kalau semua jalur di seluruh dunia digabungin terus dikali 2, itu juga tuh masih tetap panjangan jalurnya Cina loh. Today, China's trains operates well beyond its own borders. Para pekerja Cina yang emang punya etos kerja bagus, mereka tuh jadi makin semangat karena tahu kerjaan mereka akan bermanfaat buat negara. Kita bahas Cina lagi. Emang gila ya perkembangan Cina ini ya. Emang patut diapresiasi dan pastinya harus kita bahas. Ya masa celah konten didiemin. Ya kalau sebelumnya kita udah ngebahas kemajuan Cina di lautan, terus di luar angkasa juga. Nah sekarang kita balik dulu nih ke darat nih. Kita bahas sistem transportasi kereta cepatnya yang maju banget. Ya harus diakui sekarang kan Cina kan jadi salah satu negara yang paling ahli ya dalam pembangunan jalur kereta cepat. Nggak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Sekarang banyak banget kan negara yang ngandelin Cina dalam pembuatan jalur kereta mereka, khususnya kereta cepat. Bahkan reputasi Cina dalam hal ini tuh udah mulai ngalahin Jepang loh. Udah mulai ngalahin negara yang sebenarnya adalah pelopor kereta cepat dalam hampir semua aspek. Tapi gimana ceritanya ya sampai Cina bisa jadi seahli itu dalam pembuatan jalur kereta? Dan kenapa banyak negara lain yang mempercayakan proyek kereta cepat mereka ke Cina, bukan ke negara-negara lain yang udah maju? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Cina sangat ahli dalam pembangunan jalur kereta di Learning by Googling. Ya kalau kita ngomongin pembangunan jalur kereta, terutama kereta cepat, pasti nggak akan jauh-jauh dari Cina ya. Apalagi wusnya kita kan, kereta cepat Bandung-Jakarta di kita juga kan hasil kerja sama-sama Cina ya. Dan ini nggak mengherankan sih, soalnya Cina tuh emang punya jaringan kereta cepat paling masif di muka bumi. Sampai banyak ahli yang ngejulukin Cina sebagai raksasa rel besi abad 21. Dan walaupun sistem kereta cepat tuh dipeloporinnya sama Jepang yang dikenal lewat Shinkansen-nya atau kereta pelurunya yang mulai beroperasi sejak tahun 1964, tapi saat ini keseluruhan jaringan kereta cepat yang ada di Jepang tuh itu bisa dibilang nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Cina. Nggak usah Jepang deh, satu dunia ini digabungin itu juga tuh masih nggak ada apa-apanya loh kalau dibandingin sama Cina. Nih, kalau menurut Environmental and Energy Study Institute disebut, walaupun Cina baru ngebangun jaringan kereta cepat mereka tuh dalam 20 tahun terakhir, pembangunan pertamanya tuh baru dimulai di tahun 2004, tapi saat ini Cina tuh udah berada di puncak tertinggi negara dengan jaringan kereta cepat terpanjang di dunia. Bahkan saking panjangnya, kalau semua jaringan kereta cepat yang ada di bumi selain yang di Cina digabungin pun, itu masih kalah jauh sama panjangnya jaringan kereta cepat yang ada di Cina. Emang jalurnya Cina sepanjang apa sih? Kalau menurut website resminya pemerintah Cina, di akhir tahun 2024, Cina tuh udah punya jaringan kereta sepanjang 162.000 km. Yang ngejadiin Cina sebagai negara dengan jalur kereta terpanjang kedua di dunia setelah Amerika. Cina peringkat 2, tapi itu kalau semua jalur kereta digabungin. Mau yang cepat, mau yang lambat, semua digabungin, Cina peringkat 2 tuh. Nah, tapi kalau dilihat dari jalur kereta cepatnya doang, Cina tuh ada di posisi pertama, mengungguli semua negara lain. Dengan jalur sepanjang 48.000 km. Dan ini masih bakal dibangun terus nih, sampai rencananya bakal sepanjang 60.000 km di tahun 2030 nanti. Dan panjangnya jalur kereta cepat di Cina ini tuh mencakup 70% dari total keseluruhan jaringan kereta cepat yang ada di dunia loh. Ini gila kan, 70%-nya ada di Cina, sisanya 30%-nya ada di semua negara lain yang punya kereta cepat. 70% Cina, sisanya bagi-bagi. Dan atau buat lebih detailnya lagi, kalau menurut International Union of Railways disebut, dari total 68.000 km jalur kereta cepat di dunia, 48.000 km-nya tuh ada di Cina. Atau itu berarti kalau semua jalur di seluruh dunia digabungin terus dikali 2, itu juga tuh masih tetap panjangan jalurnya Cina loh. Terus gap antara yang terpanjang pertama sama yang kedua tuh itu juga tuh jauh banget loh. Nih, paling panjang pertama tuh kan Cina ya, 48.000 km. Terus paling panjang kedua tuh itu Spanyol, 3.900 km. Terus yang ketiga baru tuh Jepang tuh, 2.900 km. Nah ini kan jauh gila ya. Spanyol dikali 10 aja tuh masih belum bisa ngalahin Cina loh. In 2004, China had a simple goal: to create a high-speed railway system that could rival its competitors. But without a single piece of track in place, there was a long way to go. 20 years later, the nation has more than achieved its goal. Terus selain panjang jalurnya, yang ngebikin Cina dianggap ahli dalam membuat jalur kereta adalah skala proyek dan kecepatan penyelesaiannya. Kalau menurut The Guardian, di tahun 2011, Cina tuh berhasil menyelesaikan jalur kereta cepat Beijing-Shanghai sepanjang 1.318 km.
cuma dalam waktu 39 bulan atau 3 tahun 3 bulan doang. Atau biar kita lebih kebayang sepanjang apa sih emang jalurnya. Jadi kalau kita narik garis lurus dari Jakarta ke IKN, itu tuh jaraknya tuh 1.200-an kilometer. Nah, dengan jarak yang lebih jauh dari itu, Cina cuma butuh waktu 3 tahun seperempat doang buat ngebangun jalur kereta cepat. Dan ini pencapaian yang luar biasa loh. Soalnya bahkan negara-negara maju dari barat sekalipun buat bisa nyelesain jalur dengan panjang yang sama, itu butuh lebih dari 10 tahun. Lah ini Cina 3 tahun doang. Dan dari yang tercatat, setiap 1.500 pekerja Cina tuh mereka tuh bisa masang rel sepanjang 1,5 km cuma dalam waktu 8 jam. Ini Roro Jonggrang ketar-ketir nih ngeliatnya nih. Terus biaya operasionalnya Cina juga tuh terhitung murah banget loh buat pembangunan jalur kereta cepatnya. Sekitar 17 juta sampai 21 juta US dollar per kilometernya. Sedangkan di negara-negara maju lain, kayak di Jepang atau negara-negara Eropa, itu biayanya tuh bisa mencapai 35 juta US dollar atau bahkan lebih per kilometernya. Lumayan jauh juga ya, hampir setengahnya loh ini loh. Dan walaupun jalur Beijing Shanghai itu udah panjang banget ya, lebih dari 1.300 km, tapi ternyata itu tuh bukan jalur terpanjang mereka loh. Jalur kereta cepat terpanjang di Cina adalah jalur Beijing Guangzhou yang panjangnya tuh hampir 2.300 km. Atau kalau kita tarik garis lurus lagi, jarak antara Monas sama Pattaya di Thailand tuh itu masih lebih dekat loh dibanding jarak Beijing Guangzhou. Dan jarak sejauh ribuan kilometer itu bisa ditempuh cuma dalam beberapa jam doang dengan kereta cepat mereka yang super cepat. Emang ngeri ya Cina ya. Dan lebih ngerinya lagi, kalau menurut Visual Kapitalis, saat ini 3 kereta dengan kecepatan operasional tertinggi di dunia tuh semuanya tuh buatan Cina loh, yang juga beroperasinya di Cina. Kereta tercepat urutan 2 sama 3 tuh punya kecepatan operasional 350 km per jam dengan kecepatan maksimum sampai 486 km per jam. Sedangkan peringkat satunya tuh kereta ini, kereta Shanghai Maglev yang menempuh jarak 460 km per jam dengan kecepatan maksimal 501 km per jam. Soalnya saat ini, CASIC, China Aerospace Science and Industry Corporation, mereka tuh lagi ngembangin kereta Hyperloop bernama T-Flight, yang kecepatan operasionalnya tuh ada di 623 km per jam. Dan kecepatan maksimalnya nyampe 1000 km per jam. Kenceng amat ya. Dan kereta T-Flight ini udah sukses dalam tes peluncurannya dan direncanakan akan mulai beroperasi di tahun 2035. Ini pada ngebut ya negara-negara lain tuh ya. Sedangkan negara kita... 首先呢，有实现这个1000公里每小时的这样时速，在国内建立城际间的飞行网。第二步呢，要实现2000公里每小时这样的时速，在国家这个主干线，特别是围绕的这个5大经济区源：北京、上海、成都、广州、武汉。 Nah, berkat skill mereka di perkeretaan cepat ini, makanya nggak heran ya kalau Cina dapat julukan tadi ya, julukan sebagai raksasa jalur kereta abad ke-21. Tapi kok pembangunannya bisa seefisien itu? Nah, ini jawabannya karena kombinasi dari faktor politik, ekonomi, teknologi, sosial, sampai budaya kerja di Cina. Yang semuanya mendukung untuk maju. Ini kita bahas satu-satu ya, dari faktor politiknya dulu deh. Jadi kalau menurut Sixstone, sebagai negara yang pemerintahannya sangat terpusat, pemerintahan pusat Cina mereka tuh jadi punya kontrol yang besar terhadap lahan, pembiayaan, perizinan, sampai implementasi proyeknya. Tiap proyek infrastruktur besar di sana, termasuk jalur kereta cepat, itu adalah bagian dari strategi nasional jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan juga simbol nasionalisme. Dan karena itulah makanya di sana tuh nggak ada proyek besar yang dilepas, yang asal-asalan gitu tuh nggak ada tuh di Cina. Nah, karena pemerintah pusat yang megang kontrol utama, akhirnya proses perizinan yang di negara lain tuh butuh waktu bertahun-tahun, di Cina tuh bisa kelar dalam hitungan bulan doang. Dan karena sebagian pendanaan proyeknya juga bakal berasal dari pusat, jadinya pemerintah daerah tuh nggak akan terlalu berat tuh buat ngadain pembangunan. Tapi ini aneh ya, aneh banget nih. Perizinan bisa cepet tuh apa coba? Sangat tidak relate ya.
Itu faktor pertama tuh, pemerintah yang inisiatif dan serba satset. Jadi kalau menurut Global Construction Review dari The Chartered Institute of Building disebut, skala ekonomi yang masif di Cina tuh ngebikin pembangunan di sana jadi jauh lebih murah. Baik dari sisi tenaga kerja, produksi, material, konstruksi, sampai jumlah penggunanya, ngebikin dana yang dikeluarin jadi lebih efisien. Ya soalnya kalau volume proyeknya makin besar, biaya produksi per kilometernya kan jadi bisa ditekan jadi jauh lebih murah kan. Apalagi terus hampir semua komponen dalam sistem perkerataan Cina tuh kan dibikinnya kan di Cina sendiri kan. Nggak perlu impor dari sana-sini. Jadinya ya udah makin murah lah. Ya lihat aja, dari bahan mentahnya aja deh, kayak bajanya itu aja kan berasal dari sumber daya alam mereka sendiri. Terus pabrik pembuatan bajanya juga tuh itu punyanya mereka. Terus komponen listriknya juga tuh itu mereka yang bikin. Terus riset teknologinya juga itu dilakuin sama mereka. Walaupun awalnya mungkin belajar dari negara lain, tapi tetap tuh akhirnya mereka bisa ngembangin sendiri dengan lebih oke. Dan semua ekosistem itu bergerak dalam satu tujuan besar, membangun Cina yang terkoneksi. Terus para produsen komponennya juga, mereka tuh dapat sokongan dari pemerintah loh buat ngembangin produksinya. Jadi di sini pemerintah Cina tuh mereka tuh bener-bener nggak pelit buat ngasih subsidi, investasi langsung, atau pinjaman murah buat ngedukung dan ngebantu para produsen lokalnya. Dan jadinya berkat ini jadi sama-sama tumbuh kan, jadi sama-sama berkembang. Dan karena hampir semuanya berasal dari dalam negeri, jadinya ya itu biaya pembangunannya jadi jauh lebih murah. Terus juga populasi manusia yang banyak di sana ngebikin upah tenaga kerja di sana tuh jadi lebih murah daripada di negara-negara lain. Yang akhirnya bisa ngebantu menekan biaya produksi. Jadi mulai terasa iri ya sama visinya ya. When it comes to infrastructure, the party is able to bypass bureaucratic barriers that often slow development in democracies. Material and labor can be quickly mobilized to build railways quickly and efficiently. Lanjut ke faktor terakhir, faktor sosial budaya. Jadi ya selain resource-nya yang emang tersedia, kereta cepat di Cina juga tuh itu emang dibutuhkan sama masyarakat karena mobilitas dan urbanisasi yang tinggi. Soalnya emang banyak nih warga Cina dari berbagai daerah yang kerja di perkotaan karena kesempatan yang lebih besar di sana. Nih, kalau menurut artikel yang terbitin di Sage Journal Publication di tahun 2024 disebut, sebanyak 66% populasi dan 51% kontribusi terhadap total PDB Cina itu tuh berasal dari radius 50 km di sepanjang jalur kereta cepat di seluruh negeri yang mencakup 13% luas daratan Cina. Kebayang nggak lu? Jadi 51% PDB Cina tuh itu berasalnya dari 13% daratan yang dilewatin sama jalur kereta cepat. Jadi emang sengaruh itu tuh kereta cepat ke perekonomian. Apalagi dengan adanya sistem kereta cepat yang terkoneksi ke berbagai daerah dalam waktu singkat, para pekerja tuh jadi nggak perlu kesulitan lagi tuh buat nyari tempat tinggal di perkotaan yang sempit tapi overpriced. Ya kalau gini soalnya mereka jadi punya pilihan kan, bisa tetap tinggal di daerahnya masing-masing, tapi kerjanya di kota besar. Ya kan tinggal PP naik kereta cepat aja kan, udah kan. Jadi udah nggak perlu tuh, gua kerja di kota besar berarti harus tinggal di sana. Berarti harus nyediain uang banyak buat nyewa tempat tinggal yang overpriced dan sempit. Nah itu udah nggak perlu tuh. Bisa kerja di kota besar tapi tetap tinggal di kampung bisa. Semuanya soalnya berkat adanya kereta cepat. Dan mantapnya aspek sosial budaya ini tuh nggak cuma berlaku di kalangan penggunanya doang, tapi ke pekerjanya juga. Soalnya karena rasa nasionalisme yang tinggi, para pekerja Cina yang emang punya etos kerja bagus, mereka tuh jadi makin semangat karena tahu kerjaan mereka akan bermanfaat buat negara. Makanya salah satu tujuan pembangunan jalur kereta cepat ini tuh kan sebagai simbol nasionalisme ya, biar rakyatnya lebih bangga sama negara mereka sendiri. Dan udah deh, udah kan rakyatnya sangat bersemangat, pekerjanya sangat bersemangat, sistem kerjanya juga tuh sangat terkoordinir. Yang ngebikin proses pembangunannya jadi efisien, jadi cepat, karena ya udah tertata semua kan tugas-tugas dan time schedule-nya. Dan akhirnya semua faktor-faktor inilah yang ngebikin Cina jadi ahli banget dalam pembangunan jalur kereta. Jadi dengan perencanaan yang matang, sumber daya alam dan manusia yang besar, dan tekad politik yang kuat, akhirnya Cina berhasil tuh ngebikin jalur kereta cepat berskala raksasa cuma dalam waktu 2 dekade doang. Wuh! Hebat. Aku cinta Xi Jinping. Tapi walaupun banyak keuntungan dan sisi positif dari pembangunan masif jalur kereta cepat Cina ini, tapi sisi negatifnya nih tetap ada nih. Tetap ada celah kritik dan konsekuensinya.
Kalau buat positifnya ya jelas ya, Cina jadi bisa menghubungkan banyak daerah dalam waktu singkat. Kalau menurut World Bank, dengan kemudahan akses transportasi ini, akhirnya investasi dan pariwisata di banyak daerah dan kota di Cina juga jadi ikut melonjak. Terus PDRB-nya juga, produk domestik regional bruto di kota-kota kecil di sepanjang jalurnya juga, itu juga ikut meningkat sampai 3% cuma dalam waktu 3 tahun pertama sejak jalur itu dibuka. Terus selain pembangunan jalur di dalam negeri, Cina juga tuh ngekspor teknologi kereta cepat mereka ini ke luar negeri. Salah satunya tuh WUS Jakarta-Bandung yang jadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Dan kesuksesan Cina dalam pembangunan jalur keretanya ini juga tuh jadi salah satu bagian dari strategi BRI mereka. Strategi Belt Road Initiative mereka yang bisa memperluas pengaruh ekonomi Cina secara global. Walaupun terus kalau menurut Council on Foreign Relations, inisiatif Cina ini tuh ngebikin banyak negara jatuh ke dalam perangkap utang yang merugikan negara-negara itu. Cuma ya isu perangkap utang ini tuh selalu dibantah ya sama Cina dan negara-negara bersangkutan. Soalnya menurut mereka utang piutang yang terjadi untuk kerjasama pembangunan tuh itu bukan jebakan. Ya buat lebih jelasnya lagi tentang perangkap utang Cina ini, bener ada atau enggaknya, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Today, China's trains operates well beyond its own borders into countries like Laos, Indonesia, and soon on new railways under construction in Thailand, Vietnam, and Kenya. Much of the network outside China is funded under the Belt and Road Initiative, Beijing's ambitious plan launched in 2013 to more closely connect the region and strengthen alliances with the Global South. Terus hal lain yang menuai kritik dan kontroversi juga adalah relokasi paksa warga yang tinggal di area yang akan dibangun jalur kereta. Jadi kalau menurut di Epoch Times, buat ngebersihin area pembangunan dari pemukiman warga, ribuan warga tuh ternyata dipaksa pindah dengan kompensasi yang minim, yang nggak sepadan, khususnya di wilayah pedesaan. Disebut ada banyak tuh lahan yang ditarik tanpa adanya konsultasi mendalam. Yang jelas ini merugikan para pemilik lahan dong. Belum lagi proses konstruksinya juga tuh kadang tuh mengharuskan penggundulan hutan, yang walaupun pasti ada perizinan dan amdalnya, tapi ya gimana pun lingkungan jadi terganggu kan. Cuma ya untungnya kereta cepatnya sendiri tuh lebih ramah lingkungan ya kalau dibandingin sama mobil, motor, pesawat, dan kereta biasa. Cuma ya itu, dalam proses pembangunannya harus ngerusak hutan dan ngambil alih lahan warga dulu. Terus yang banyak dikritik juga tuh, sistem kereta cepat di Cina tuh dianggapnya tuh terlalu besar, tapi nggak dipakai secara maksimal. Maksudnya? Jadi kalau menurut studi dari Chinese Academy of Social Sciences disebut, sekitar 30% jalur kereta cepat di Cina tuh beroperasi di bawah kapasitas optimalnya. Cukup banyak tuh jalur yang sepi tuh. Soalnya di sebagian daerah, harga tiket yang dibutuhin buat naik kereta cepat itu tuh terlalu mahal buat warganya. Dan akhirnya kereta-kereta ini malah jadi banyak yang kosong tuh. Jadi banyak yang mubazir. Tapi ya gimana pun, pencapaian Cina dalam jalur kereta cepat ini tuh emang bisa dijadikan sebagai simbol kekuatan dan kemampuan mereka sih ya. Soalnya ya jago banget kan mereka kan ngelola pembangunannya kan. Bener-bener belum ada kan negara lain yang bisa nyaingin mereka kan sejauh ini kan. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Pembangunan jalur kereta di Cina ini tuh emang fungsional atau cuma buat pamer-pameran proyek aja? Soalnya ternyata banyak yang sepi juga kan. Gimana nih? Silakan komen. Look at this high-speed train. There's hardly anyone on board. This is a continuous shot with no cuts. It's almost empty. Oke, sekian review kali ini tentang kenapa Cina jago banget dalam ngebangun jalur kereta cepat. Dan ternyata ya itu ya, semuanya soalnya bersinergi tuh dari mulai rakyat, proyek-proyeknya, pemerintahnya, pokoknya semuanya maju bareng tuh. Jadinya gitu. Andai negara saya kayak gitu juga ya. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.